Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasa lancar 1 bulan full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi tentang kripto pada hari ini. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini saya mengutip dari Coin Market Cap lagi, di mana pergerakan harga kripto itu masih stuck ya teman-teman ya, masih sideways, nggak ada pergerakan harga yang membuat kita tahu apakah ini bearish atau bullish, masih sideways lah. Di sini harga kripto itu turun 0,05% teman-teman. Dan harga Bitcoinnya juga masih bermain ya teman-teman di area 39.000 sampai 40.000, tertinggi 41.000 ya, begitu-begitu aja teman-teman, sideways gitu aja. Membuat kita nggak tahu arahnya kemana. Dan altcoin Ethereum juga, tetapi Bitcoin per 24 jam naik 0,78%, per 1 minggu turun 4% teman-teman. Ethereum juga naik 0, sekian persen ya, naiknya tuh nggak signifikan teman-teman, 0,0, aja gitu. Dan di sini yang saya akan bahas tentang Shiba Inu nih teman-teman. Ada apa dengan Shiba Inu? Kemarin kan baru di listing di Robinhood ya teman-teman. Masa sih di listing di Robinhood nggak ada pump harga yang sangat signifikan? Kemarin juga pump harganya 20%, tetapi itu nggak yang tinggi-tinggi banget teman-teman, hanya sekitar berapa gitulah. Di sini harga tertinggi Shiba Inu per 24 jam 0,26%, terendahnya ada di 0,25 dolar teman-teman. 0,000 sekian itulah. Volume perdagangan kemarin sampai berapa miliar ya teman-teman ya? 4 miliar kalau nggak salah. Tetapi di sini perdagangan per 24 jam 428 juta teman-teman. Saya lupa kemarin, mungkin teman-teman bisa cek, bisa Dior sendiri. Kapitalisasi pasarnya ada di 15 miliar ya teman-teman ya. Nah, di sini masa sih sekelas Robinhood ngelisting Shiba nggak ada terjadi pump harga apapun gitu kan? Saya juga bingung, ataukah ada pause yang lagi kalkulasi harga? Saya juga nggak cek ke sana gimana. Belum ada kabar tentang pause membeli Shiba Inu ini dalam jumlah yang besar, tidak ada juga. Saya udah cari beritanya, tetapi teman-teman juga bisa cari sendiri bagaimana ini. Dan ya pergerakan harganya masih sideways teman-teman, walaupun udah listing di Robinhood yang kita tunggu-tunggu selama ini, tetapi hype-nya juga biasa-biasa aja teman-teman. Nah, di sini saya udah ada di Twitter resminya Shiba Inu teman-teman, SHIB token ya teman-teman ya. Di sini mau ada event nanti, ini event metaverse lah teman-teman ya, live nanti di SHIB.io kalau teman-teman mau ikutan. Tetapi saya nggak tahu nih tanggalnya kapan starter. Ntar kita lihat dulu videonya apakah ada tanggal. Nggak ada tanggal ya teman-teman. Nanti teman-teman cek sendiri di ship.io apakah eventnya ada atau enggak. Dan di sini teman-teman jika ingin membeli suatu tanah di Shiba Inu atau Shiba Metaverse, itu harus mempunyai list ataupun Shiboshi teman-teman. Apakah itu untuk membeli apa itu mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Dan di sini holder event juga harus punya list dan Shiboshi juga yang terbaru dari Shiba. Di sini juga udah ada 45.000 transaksi lebih ya teman-teman di metaverse Shiba dalam 72 jam. Tetapi itu nggak juga pengaruh terhadap harga Shiba. Nah, ini yang kemarin teman-teman. Ini dia listing di Robinhood. Robinhood app ya, hanya di Robinhood sih teman-teman. Dan metaverse-nya memperkenalkan metaverse juga yang udah saya jelaskan kemarin, tetapi belum ada pergerakan harga yang signifikan. Mungkin sabar aja teman-teman, ini kan project aja jelas lagi kalkulasi harga juga, project metaverse-nya lagi ongoing, lagi jalan teman-teman, belum jadi sepenuhnya. Mungkin nanti jadi sepenuhnya akan pump harga yang luar biasa ya. Sabar-sabar aja teman-teman, simpen-simpan aja di sini. Mungkin nanti lebaran udah bisa jadi lumayan kan untuk THR juga. Di sini saya ada di BSC Scan. BSC Scan ini harganya turun 0,70%. Ini BNB ya teman-teman ya. Tetapi holder dari Shiba Inu ini 721.000 teman-teman, nggak sebanyak Baby Doge sih. Baby Doge memang 1,5 itu gila banget. Ini mungkin setengahnya aja gitu. Setengahnya. Terus ini transaksinya
nggak terlalu gimana sih teman-teman, transaksi nggak ada yang sampai seperti well gitu membeli sampai ribuan dolar, jutaan dolar, miliaran dolar. Tetapi mungkin masih kalkulasi harga dulu untuk pembelian di Robinhood, karena Robinhood itu tinggi sekali loh pembelian Shiba Inu ya. Tetapi mungkin masih dikalkulasi, semoga aja itu kalkulasinya benar dan menjadi peningkatan harga untuk si Shiba Inu lagi gitu teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat Shiba Inu memang udah listing di Robinhood. Itu banyak kalau yang katakan Shiba Inu itu bakalan moonshot nih. Shiba Inu itu, ini berita dari Zcrypto juga mempertanyakan kondisi si Shiba Inu setelah listing di Robinhood, apakah akan terjadi peningkatan harga atau moonshot pada harga Shiba Inu. Alasannya mengapa Shiba Inu bisa moonshot itu ketika di listing di Robinhood, sebenarnya salah satu alasan Robinhood kan punya pengguna atau user itu lebih dari 17 juta ya teman-teman, dan itu banyak banget nih teman-teman. 17 juta orang itu jumlahnya hampir sama dengan jumlah, oh nggak sebanyak jumlah holder Baby Doge sih. Kalau di Indonesia itu udah 22 jutaan total semuanya lah teman-teman. Jumlah usernya itu si Robinhood itu banyak sekali, 17 juta kalau menurut saya. Itu per satu orang beli 100 USD aja itu seharusnya harga Shiba udah naik teman-teman. Ini seperti ada yang stuck posisinya, nggak banyak yang membeli Shiba Inu, itu aja sih teman-teman. Mungkin hype-nya udah mulai turun atau gimana. Dan kemarin juga memang sebenarnya untuk kripto yang di listing, sayangnya di sini bukan cuma official si Shiba Inu saja, tetapi campur juga teman-teman sama kripto lain kayak ada Solana, Matic, ada Kampon juga. Kalau yang kemarin kan Dogecoin di listing di Robinhood itu kan yang di listing cuma satu, hanya Dogecoin aja. Jadi hype-nya itu memang tertuju sama si Dogecoin teman-teman. Tapi ini tidak, ini dibagi-bagi, ada Solana, ada Matic, ada Kampon. Kemarin Matic juga sempat naik juga kan. Makanya kalau menurut pribadi itu menjadi suatu alasan mengapa Shiba Inu itu mereka tidak terlalu kencang juga, dan banyak juga yang komen baru satu hari udah pengen ngarepin naik ratusan persen gitu. Benar sih teman-teman, karena ya seperti saya bilang kripto itu fluktuasi. Baru kemarin juga si Shiba Inu itu listing dan kondisi market kripto juga lagi begini, lagi bingung, rata-rata lagi menunggu semua, takut bear dibanting kan teman-teman, harganya takut membeli dibanting teman-teman. Posisinya kondisi ekonomi memang belum stabil, market crypto masih ya belum jelas, orang-orang yang pada beli itu masih takut teman-teman. Wells juga masih takut. Beda halnya ketika mungkin secara semuanya itu lagi naik, mungkin yakin si Shiba ini itu lagi posisi tersebut. Dia bisa naik sampai ratusan persen dalam waktu itu seperti Dogecoin teman-teman. Jadi ya apakah dia masih bisa naik ya gitu teman-teman. Naik lagi sebenarnya hanya penciptanya sih yang ngerti, sama developernya, sama ya supply and demand lah teman-teman. Banyak pembelian, tinggi harganya gitulah. Posisi candle juga, beritanya juga udah kita analisa gimana akan seperti apa kondisi dari harga. Memang balik lagi seperti yang tadi, seharusnya kalau dilihat dari jumlah usernya yang banyak banget itu ya udah mengalami kenaikan sih teman-teman seharusnya. Kalau udah di listing di Robinhood, belum lagi yang sudah si Doge kan naik juga kan teman-teman. Oke, di sini kita udah ada di chartnya si Shiba Inu ya teman-teman ya. Belum ada pergerakan harga yang signifikan juga, tetapi di sini saya menggunakan time frame 4 jam. Kita lihat dulu dalam satu hari itu seperti apa. Dalam satu hari ya sama lah teman-temannya, belum ada perubahan yang signifikan juga. Kalau kita tarik garis-garis juga, kita menggunakan time frame 4 jam aja supaya enak ngelihatnya. Nah, di sini juga masih dalam fase sideways-nya dia nih teman-teman. Apakah nanti akan breakout area, apakah breakdown, kita juga masih belum tahu. Tetapi fase sideways-nya ada di area sini teman-teman. Nah, ini dari tanggal berapa nih? Dari Februari loh teman-teman. Februari dia nggak berhasil tembus di area ini. Di area berapa nih? 0,3, nggak berhasil di area 0,38 itu nggak berhasil tembus.
0,39 0,4 lah teman-teman, nggak berhasil tembus nih si Shiba Inu. Terus di area bawah juga dari tanggal berapa juga nih, dari tanggal 24 Februari udah beberapa kali ingin breakdown juga. Di area sideway-nya dia teman-teman, dia bermain hanya di sini aja nih. Walaupun ada pola cup and handle yang teman-teman bisa lihat di sini, ada pola cup and handle di area sini, tetapi itu nggak terjadi pump yang cukup tinggi juga teman-teman. Nah, ada pola cup and handle di situ yang cukup lumayan lah, yang saya prediksi kemarin akan naik, tetapi nggak terjadi perubahan yang signifikan ya. Jika teman-teman lihat di sini, ya polanya itu hanya naik turun aja teman-teman, nggak ada perubahan yang gimana gitu, nggak ada yang membuat kita sampai ingin wah ini pembelian besar-besaran, nggak ada nih teman-teman. Seperti apakah itu akan naik, apakah pelanjutkan penurunannya menjadi turun teman-teman. Dan untuk di sini saya lihat ada pola flag ya teman-teman, ada pola bendera. Bentar saya hapus dulu ini. Ada pola bendera di situ. Karena dari sepengalaman saya kalau ada pola bendera dan sideways seperti ini, nah ini pola bendera seperti ini, terus sideway di area kanan, biasanya ini akan terjadi pump harga teman-teman biasanya ya. Tetapi teman-teman bisa diurus sendiri akan seperti apa. Nah ini lagi bingung nih teman-teman, areanya akan naik atau turun. Tetapi sepengetahuan saya ini akan terjadi pump yang cukup lumayan teman-teman ke atas kalau udah ada pola flag seperti ini teman-teman. Tetapi teman-teman bisa dior lagi ya teman-teman ya, jangan asal membeli, karena saya juga masih bingung arah kripto ini akan kemana, naik atau turun. Mungkin nanti setelah Bitcoinnya tembus area 48.800 baru saya berani untuk pasang posisi ya teman-teman. Walaupun di koin-koin micin saya udah melakukan pembelian untuk hold jangka panjang, tetapi untuk scalpingnya saya belum berani lah teman-teman, karena ngeri juga teman-teman. Nanti beli tiba-tiba turun 50%, 30%, wah parah kalau kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu informasi saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus juga silahkan di unlike ya teman-teman. Oke, sekian informasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.